أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Jamaah tarawih yang sama-sama mengharapkan rahmat, maghfirah, serta kita mengharapkan itqun minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki malam yang kelima, kalau enggak salah ya, malam yang kelima. Dari awal bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan sudah ada lampu kuning ketika bulan Rajab itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Allah sampaikan Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan bulan Rajab keistimewaan adalah Isra dan Mi'raj, yang artinya salat. Dan kita disunnahkan ketika bulan Rajab, kita disunnahkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, serta panjangkan umur kita sampai kita dapat beribadah di bulan Ramadan. Dan ketika kita masuk di bulan Sya'ban, alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampaikan bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya amalan yang aku lakukan di bulan Sya'ban ketika itu adalah berpuasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya catatan amal kebaikan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan. Jadi dari bulan Ramadan tahun yang lalu sampai bulan Sya'ban kemarin itu sudah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar berpuasa. Dan alhamdulillah di bulan Sya'ban juga ada juga doanya ternyata. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena kita tidak pernah tahu umur kita ini sampai kapan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anjurkan untuk meminta keberkahan di bulan Sya'ban ketika itu dan meminta untuk umurnya dipanjangkan sampai ia dapat beribadah di bulan Ramadan. Dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sudah diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah, sudah diberikan lampu kuning untuk agar bersiap-siap banyak mengamalkan amal-amalan yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah, amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di bulan Ramadan ini, yang mana bulan yang agung ini, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Bulan ini karena kebanyakan minum es teh gini. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya iblis itu tangannya dibelenggu dan abwabul jannah tuftah, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hadis yang menyampaikan 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, 10 hari ketiga adalah itqun minan nar, sebagai makna itu sahih. Tetapi ahli ilmu menyampaikan bahwasanya fi kulli lailah, setiap malamnya bulan Ramadan, itqun minan nar, ada dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari api neraka. Bayangkan Pak, dibebaskan dari api neraka setiap malam, fi kulli lailah. Artinya apa? Artinya kita harus al-iqbal ala Allah, mempersiapkan diri kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, ketika saya masuk di masjid ini, alhamdulillah. Saya ingat ketika Idul Fitri tahun yang lalu saya khatib di sini ya. Ini tidak seindah begini. Saya lihat alhamdulillah penuh dengan cahaya, ya. Penuh dengan kebahagiaan. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Dari syiar-syiar agama ini kita harus pancarkan dari amal-amal kita. Ini alhamdulillah masjid ini membuat kita nyaman, ya.
nyaman untuk beribadah, nyaman untuk melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahli ilmu menyampaikan syahrul Ramadan yajtami'u fihi jami'a khisalil khair, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ada yang mungkin ingin menyelesaikan, mengkhatamkan Al-Quran, falahu dzalik, maka dianjurkan. Ada yang mungkin ingin setiap malamnya melakukan salatul tarawih, dan setelahnya ia pulang ke rumah mengerjakan qiyamul lail. Ada yang mungkin ingin setiap harinya bersedekah, ingin setiap harinya menginfakkan hartanya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, saya diberikan tema sedekah dan infak di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana pentingnya infak dan sedekah ini. Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ketika hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala telah dicabut nyawanya, maka apa yang dikatakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ini bukan saya yang mengatakan, Pak, tetapi Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala ketika dicabut nyawanya, maka amalan yang paling yang ia lakukan adalah ia ingin bersedekah. Bersedekah, Pak. Fa as-saddaqa. Ya Allah, panjangkan umurku sedikit lagi, aku ingin bersedekah. Wa akum minas salihin. Dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Jadi orang yang senantiasa bersedekah, tergolong orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang afdal dilakukan adalah sedekah yang diberikan ketika bulan Ramadan. Betapa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan ini. Makanya ketika baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika naik mimbar, mungkin kita sering mendengar hadis ini. Naik mimbar 3 kali, aminnya 3 kali. Ternyata Jibril alaihissalam mendoakan, ya Allah, celakalah bagi hambanya Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan. Celaka. Jibril yang mendoakan, Nabi yang mengaminkan. Ini betul-betul super doanya. Jibril yang mendoakan, Rasulullah mengaminkan. Jadi barang siapa yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan ini ia pergunakan sebaik-baiknya. Jangan ada satu waktu pun yang terlewat, 1 detik pun terlewat kita seharusnya merasa rugi. Mungkin ada sebagian kita yang sibuk dengan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, yang menghabiskan waktunya. Sedangkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita mengharapkan uluran tangan kita. Mungkin ada tetangga kita yang tidak bisa sahur, mungkin ada tetangga kita yang tidak bisa buka. Baru-baru ini saya mendengar berita di Al Jazeera, saudara-saudara kita yang di Sudan ini sedang berperang. Maka salah satu penelpon, dia menelpon ke Syekh salah satu program ceramah. Ya Syekh, hal yasihhu sawmi wa ana laysa indi syai' inda sahur. Kira-kira begitu ya bahasanya ya. Wahai Syekh, apakah puasa saya ini itu sahih, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya ini untuk sahur pun saya tidak punya apa-apa. Itu negara Sudan, Pak. Alhamdulillah kita di negara di Pangkep ini beribadah aman, untuk puasa aman, untuk sholat di masjid aman. Tidak ada suara bom, senjata segala macam, tidak ada. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan.
Maka untuk mensyukuri kenikmatan ini, kita senantiasa mengamalkan kebaikan-kebaikan, khususnya bersedekah. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak fadilah-fadilah sedekah kalau kita ingin kaji kembali. Mungkin ada di antara kita yang ada penyakit, yang senantiasa hidupnya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jauh-jauh, Pak. Bersedekah. Bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, bakiru, segeralah. Diminta kita untuk bersegera. Bakiru bis sedekah, fa innal bala la yatakhattaha. Kita diminta untuk bersegera untuk bersedekah. Karena annal bala, yang namanya kesusahan, yang namanya ujian, yang namanya musibah, kita tidak pernah tahu. Tetapi dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Jadi ketika kita ingin keberkahan, kita ingin keberkahan di dalam ibadah kita, kita ingin keberkahan pada harta kita, maka bersedekah. Salah satunya sedekah yang mungkin saya pikir setiap masjid itu ada, ya, iftar. Menyiapkan iftar, menyiapkan takjil di masjid. Dan ini adalah salah satu tradisi yang harus kita kembangkan. Karena sesuai dengan hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, falahu ajrus sha'im. Ahlul ilmi menyampaikan falahu ajrus sha'im, dari puasanya, dari sholatnya, dari baca Qur'annya, dari sedekahnya, semua amalan yang ia lakukan ketika ia berpuasa itu akan menjadi amalan ketika ia bersedekah, tanpa wala yanqusu min ajri sha'imin syai'. Jadi amalan sedekah ini amalan yang sangat besar. Jadi ketika kita ingin beramal, semua amalan kita harus landaskan kepada hati kita. Apakah amalan ini ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ataukah amalan ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah hanya untuk dipandang orang? Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hati kita, jawarih kita ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan benar-benar yang telah disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.